Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa tabi'a huda thumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bermuajahah, bertatap muka di masjid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita dihitung oleh Allah sebagai perkumpulan majelis ilmu, ya, yang di dalamnya tentu Allah berikan banyak keutamaan. Salah satunya selama kita belum batal dari wudu, kita duduk di majelis ilmu, maka selama itu pula ya para malaikat mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya, doanya itu Pak, Allahumma ighfir lahu, ampuni dia, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia. Jadi dua itu aja, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Bukan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Ya itu doa bagus juga Pak, tapi biasanya untuk orang yang sudah ya berpulang ke rahmatullah. Jadi doa itu boleh saja didoakan kepada yang masih hidup juga boleh, karena maknanya bagus. Cuman kan kita sudah terbawa apa ya, stigma atau apa, pemikiran kalau doa itu tuh khusus untuk orang meninggal. Sama juga Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, itu boleh juga. Misalnya ada imam mimpin doa terus pakai Allahumma barik lana fima razaqtana, tapi yang tahu di belakang, itu ustadz nggak hafal doa makan dibawa-bawa. Padahal enggak Pak, isinya mah bagus gitu ya. Tapi insya Allah kalau di majelis ilmu tadi doanya Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia. Tayyib. Kita lanjutkan lagi tadabbur ayat kita di surah Al-Maidah. Ya, di surah Al-Maidah ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Jadi orang Yahudi dan Nasrani ini boleh kita bilang kepedean, kegeeran, karena mereka menganggap banyak sekali para nabi datang dari kaum Bani Israel. Banyak sekali nabi-nabi itu ya diutus ke orang Yahudi dan Nasrani. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa kita ini orang istimewa, kita ini kekasih Allah, kita ini adalah anak-anak Allah, abnaullah. Karena mereka menganggap bahwa nabi-nabi mereka adalah anak Allah. Ya, diungkapkan dengan anak-anak sebagai ta'zim, pemuliaan. Jadi nabi ini adalah anak Allah, maksudnya adalah orang terdekat Allah Subhanahu wa taala. Maka kami yang bertemu dengan para nabi, kami adalah kekasih Allah. Kami juga adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian karena dosa-dosa kalian? Nah, jadi berhusnuzon bahwa kita kekasih Allah itu boleh, dengan catatan kita itu bertakwa kepada Allah. Jadi bapak-bapak boleh nih, alhamdulillah saya jadi kekasih Allah, boleh. Yang penting kitanya bertakwa, kitanya berjalan di atas manhaj Rasulullah. Tapi kita jauh dari Allah, kita maksiat kepada Allah. Nah, jangan sekali-kali kita kegeeran. Nggak apa-apa, saya mah bermaksiat pada Allah, kan saya kekasih Allah. Nggak boleh begitu. Ya.
Nah, oleh karena itu disebutkan di sini, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian kekasih Allah, lalu kenapa Allah mengazab kalian? Ya. Ini kita akan bedakan antara azab dengan ujian. Ya, azab itu diberikan kepada orang, rupanya sama musibah, Pak. Entah itu gempa bumi kah, entah itu banjir bandang kah. Tapi kalau Allah timpakan kepada orang yang durjana, jauh dari Allah, menentang Allah, bermaksiat pada Allah, gak mau beriman kepada Allah, maka itu namanya azab. Jadi orang-orang dulu tuh, ya, umat-umat sebelum kita itu diperlihatkan mukjizat kepada para nabi, ya. Para nabi itu memperlihatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, nggak mau beriman juga. Bahkan menentang, ya. Ingin lihat Allah. Jadi macam-macam permintaannya. Ya, pengen makan makanan dari langit, dikasih, masih juga nggak beriman. Ngelihat Firaun tenggelam, lautan terbelah, tetap aja masih nggak beriman juga. Makanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi azab itu ya sama seperti musibah pada umumnya, gitu ya. Cuman diarahkan kepada orang yang inad, nantang Allah, maksiat pada Allah. Nah, kalau ujian beda lagi. Kalau ujiannya orang udah bertakwa, orang ini sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah, tapi kok kena musibah juga, namanya bukan azab, namanya ujian. Ya, bedanya ujian dengan azab. Kalau azab udah selesai urusan, Pak. Ya, jadi sama Allah kan diulur. Allah tuh nggak langsung marah, Allah nggak langsung murka. Jadi orang tuh dikasih kesempatan berkali-kali untuk bertobat dan kembali, tapi nggak mau balik-balik, baru diazab. Makanya ayatnya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan kami istidraj mereka. Ya. Diulur, dikasih waktu, nggak mau tobat juga, baru dikasih azab. Jadi nggak langsung, Allah mah nggak langsung marah kayak kita. Kalau kita mungkin sekali dua kali bawaannya pengen marah aja, tapi Allah nggak begitu. Ya, Allah kan Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Ghafur, Allah Sabur. Ya, Allah tuh maha penyabar. Ya, kalau kita mah sekali aja dikecewakan mungkin udah nggak mau kenal lagi. Ya, oke, sekali kita maafkan lah. 2 kali ya oke lah, kita masih toleransi. 3 kali mohon maaf, ya. 4 kali lebaran, 4 kali halal bihalal, ketemu dia nggak mau salaman. Itu kan, masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, kalau orang mukmin, maka ujian itu, ya, bil imtihani yukramul mar'u aw yuhan. Dengan ujian manusia itu bisa naik derajat, bisa juga turun derajatnya, tergantung dia menghadapi ujiannya bagaimana. Orang udah rajin sholat, udah rajin zikir, udah rajin sedekah, udah menjauhi riba, tidak berbuat zalim, ke tetangga baik, masih kena musibah juga. Itu namanya ujian, naik tingkat dia, Pak. Ya. Dan tidak ada manusia yang balanya, ujiannya lebih besar dibandingkan para nabi. Jadi nabi itu orang yang paling dekat dengan Allah sekalipun itu diuji oleh Allah. Jadi jangan kita merasa berkecil hati ketika diuji oleh Allah. Ya Allah, saya udah zikir, ya Allah saya udah tahajud, ya Allah saya udah istighfar rajin, kok masih diuji juga ya Allah. Ya nggak usah antum gitu kan. Nggak usah kita. Ya Rasul tuh orang paling dekat dengan Allah. Ya, manusia terbaik yang paling dekat dengan Allah, para Rasul, para Nabi. Ujiannya berat nggak? Nggak ada apa-apanya kita mah, Pak. Kita ceramah ini nggak pernah dilemparin batu. Pengajian nih nggak pernah kita dilemparin golok, nggak pernah, betul loh. Aman, tentram. Coba para sahabat di masa lalu Rasulullah, Sayyidina Mus'ab bin Umair itu adalah guru ngaji pertama di Madinah. Sayyidina Mus'ab bin Umair itu dikirim oleh Rasulullah ke Madinah sebelum semua sahabat hijrah. Jadi ada orang Madinah mau belajar ngaji, ya udah dah dikirim nih dai-nya, ini yang ngajarin Quran. Berangkat ke sana. Itu yang masuk Islam baru beberapa orang, belum mayoritas. Dan di situ belum ada nabi di Madinah. Itu Sayyidina Mus'ab itu kalau ngajar Quran, di luaran itu orang udah bawa pedang semua, Pak. Kita nggak kebayang kalau kita ngajar ngaji kayak begitu. Nggak mau datang lagi ya kan, Masya Allah. Tapi
Para sahabat mah nggak pundungan, Pak. Ya, Pak. Para sahabat nggak pundungan. Ketemu parang kayak, ketemu pedang kayak, bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Terus berjalan di medan dakwah, ya, pokoknya antara dakwah ini berkibar atau saya harus mati, nggak masalah. Ini kalau model-model kayak saya sih kayaknya mikir-mikir tuh kayak gitu. Ya. Rasulullah bagaimana? Rasulullah sholat aja dilemparin kotoran. Jeroan, Pak, jeroan unta tuh, jeroan sapi itu dibelek itu kalau nyembelih kurban, Pak, jeroan tahu ya? Jeroan kan dalamnya tuh yang ada kotoran tuh yang baunya, nah, masya Allah itu, ya, subhanallah baunya itu dibelek. Nah, dikasih ke Rasul yang lagi sholat, lagi sujud tuh Rasul templokin ke Rasulullah sampai segitunya. Kita nggak pernah kan digituin, Pak. Jadi nggak ada apa-apanya kita mah, jangan bilang digitu, ujian saya beratnya. Ujian kita mah belum ada apa-apanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, asaddun nas balaan al-anbiya. Jadi manusia yang ujiannya berat yaitu para nabi. Ya. Para nabi itu ada yang terbunuh, ada yang dibelah, ya, dari ujung kepala sampai ke ujung, ya, badannya terbelah, terbagi dua demi dakwah, demi agama. Dulu begitu. Nah, sama-sama musibah, sama-sama tidak enak. Yang satu berupa azab, yang satu berupa meningkatkan ujian, meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya adalah ujian. Gitu. Jadi kita juga sama. Ya, semakin kita bertakwa kepada Allah, semakin besar ujian kita. Dan jangan sampai iri kepada orang-orang yang jauh dari Allah kok kayaknya hidupnya enak. Nah, itu ya. Jangan iri kepada orang-orang yang seperti itu, karena sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh justru kelihatannya semakin sukses. Ya, semakin maksiat justru kayaknya duitnya semakin banyak gitu. Itu kan kita lihat dari jauh, Pak. Orangnya mah di dalam nggak tenang. Ya banyak cerita lah ya, banyak kisah. Mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita posisinya udah bagus, kerjaannya apa segala macam, tapi karena bercampur dengan macam-macam, hawanya nggak tenang aja gitu. Ya, kalau pulang ke rumah tuh bukan tentram, kan harusnya kan keluarga tuh sakinah, mawaddah, warahmah. Ini pulang ke rumah berantem mulu. Kira-kira dia muhasabah ada apa? Ya. Dia itu banyak cerita dan banyak kisah. Maka yang kita cari adalah bagaimana kita dekat dengan Allah. Ya, perkara nanti diuji oleh Allah dengan sesuatu yang berat, ya kita terima saja. Tapi kayaknya sih ujian kita mah nggak seberat orang-orang terdahulu. Ya. Bal antum basyarum mimman khalaq. Nah, lalu Allah menyampaikan, tidak, kamu adalah manusia biasa, ya, seperti orang-orang yang Allah ciptakan. Ya, artinya kalian itu bukan kekasih Allah, kalian itu bukan anak Allah, bukan. Kalian bukan orang terdekat Allah, bukan. Kenapa? Karena selama ini kalian menentang para nabi kalian, kalian memaksiati nabi kalian, kalian membenci nabi kalian, bahkan kalian membunuh nabi-nabi kalian. Tapi kalau sebaliknya, Pak, cinta ke nabinya, ya, taat ke nabinya, maka mereka menjadi kekasih Allah otomatis. Yang kita sebut dengan auliyaullah. Ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ya, ingatlah bahwa wali-wali Allah itu tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Nah, siapa waliullah? Kekasih Allah, hidupnya hanya dengan Allah. Bagaimana caranya? Takwa dan patuh. Udah itu aja syaratnya itu. Maka dilanjut ayatnya itu, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kekasih Allah itu yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi bapak-bapak ini bisa jadi kekasih Allah, bisa menjadi orang terdekat Allah, bisa menjadi apa? Sekarang itu apa? Tamu penting gitu ya. VVIP itu kan kalau ada tamu-tamu itu. Ada VIP, very important person. VVIP, very important person. Ini saya nggak tahu ya ngomongnya benar atau enggak gitu ya.
Tapi kira-kira begitu, kita kalau ke kondangan tuh ya, ada tamu penting, dia udah nggak usah ngantri, dia duduk aja udah di situ. Langsung Pak, duduk, nggak usah ngambil, diambilin. Ya. Yang tamu biasa dia ngantri panjang. Ya, pas mau nyampe, tlek, makanannya habis. Ya, itu tamu biasa. Saya yakin bapak-bapak pernah menjadi tamu biasa atau pernah juga menjadi tamu VIP atau VVIP. Enakan mana kira-kira? VVIP. Ya kan? Nah, itu maksudnya kita tuh kalau mau jadi kekasih Allah itu menjadi orang yang penting bagi Allah. Jadi orang keringetan, kepanasan nanti tuh di hari akhir tuh Pak, orang keringetan, kepanasan, kesakitan, ya. Ini tamu penting mah enggak, dia punya tempat duduk sendiri, angin sepoi-sepoi, adem, yang lain kepanasan. Gitu ya. Jadi alhamdulillah. Jadi kita bisa menjadi kekasih Allah dengan syarat kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini yang enggak mudah. Alladzina amanu, iman. Amanu pakai fi'il madhi. Artinya imannya kuat dari dulu, dia sudah beriman. Wa kanu yattaqun, dan secara konsisten dia bertakwa kepada Allah, istiqomah. Nah, yattaqunnya menggunakan fi'il mudhari dalam gramatikal bahasa Arab gitu ya. Fi'il mudhari itu untuk sesuatu yang sekarang dan yang akan datang. Artinya takwanya itu konsisten sampai bertemu dengan ajal. Nah, makanya kalau ada khatib khutbah itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gak gampang mempertahankan keimanan dan ketakwaan sampai kita meninggal. Jangan sampai menjelang wafat kita bosan soleh, khawatir. Maka kita minta terus, ya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Gak gampang wafat husnul khotimah itu Pak. Ya, makanya alhamdulillah tuh Pak Yoyo tuh, ya, muazzin kita nih. Biasanya kalau beliau azan kencang benar, yang tidur aja bangun, ya. Sebelum azan udah datang beliau, ya. Imamnya aja belum datang. Imamnya kayak saya aja Mas buku. Masya Allah. Makanya nggak penasaran deh kalau orang sebelumnya ahli masjid, rajin gitu ya di masjid, rajin, apalagi azan begitu, Masya Allah. Insya Allah min ahlil khair, ya, insya Allah min ahlil istiqamah, ya, dikumpulkan bersama para syuhada, para aulia dan orang-orang saleh. Udah di sana udah enak beliau udah, ya. Insya Allah kita berhusnuzon, nggak boleh suuzon sama teman itu. Enggak kayaknya, jangan, ya. Min babil adab, dari sisi adab, jangankan orang soleh, orang nggak soleh sekalipun tetap kita harus berhusnuzon. Dia itu orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Kan kita nggak pernah tahu Pak, ya kan? Kita nggak pernah tahu, nggak semua kebaikan orang lain kita lihat Pak. Jangan-jangan menjelang meninggal dia taubat, cuman nggak kelihatan nama kita. Makanya dianjurkan kalau ada yang meninggal tuh apa, dipersaksikan, ya. Walaupun orangnya maksiat, ahli maksiat, khair, enggak, ya enggak boleh. Basa-basi lah dikit lah, ya kan? Ya khair, ya khair, ya walaupun kita enggak terlalu lepas suaranya, enggak apa-apa. Itu min babil adab, dari sisi adab, dari sisi husnuzon kita kepada sesama muslim. Ya, sedurjana-durjananya, seahli maksiatnya, sefasik-fasiknya, selama dia masih muslim, udah kita husnuzan aja. Husnuzan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jangankan orang biasa yang enggak pernah, yang maksiatnya mungkin cuman kayak begitu-gitu doang. Itu di hadis Rasul itu ngebunuh 99 orang, Pak, bayangin coba. 99 orang dibunuh. Datang ke ahli ibadah, kira-kira saya masih ada tobat enggak buat saya? Emang kenapa aneh ngebunuh 99 orang enggak ada tobat untukmu? Ya nanyanya salah, dia nanyanya ke ahli ibadah. Ya ahli ibadah enggak semuanya ahli ilmu, Pak. Ya kan? Akhirnya mumpung masih ada pisau nih, sekalian aja.
100. Akhirnya 100 terbunuh. Nanya ke ulama, masih ada nggak kesempatan buat saya bertobat? Ma yahulu bainaka wa bainallah. Apa yang membuat ada batasan antara dirimu dengan Allah? Nggak ada batasan. Kamu tobat aja. Ya kan? Akhirnya hijrah, di perjalanan meninggal. Malaikat berselisih. Kata malaikat azab, ini punya aneh nih. Kata malaikat rahmah, enggak, ini dia kan udah di perjalanan taubat. Nah, berselisih nih dua malaikat nih. Allah tahu itu, ya, laporan ke Allah, ya Allah, ini gimana urusannya? Kata Allah, udah ukur aja. Ya, ini bahasa hadisnya ada, Pak. Cuman saya pakai bahasa biasa aja. Disuruh diukur, pas diukur ternyata lebih dekat 1 jengkal menuju tempat hijrah. Itu Allah perintahkan bumi tempat hijrah untuk mendekat, tempat maksiat untuk menjauh. Allah yang perintahkan bumi itu. Jadi pas diukur lebih dekat kepada tempat hijrah, diterima taubatnya, diampuni dosa-dosanya. Coba bayangin, Pak, 100 orang untuk dibunuh sama dia. Saya yakin bapak-bapak nggak ada yang melakukan kemaksiatan sebesar itu. Apalagi mungkin saudara-saudara kita yang lainnya yang meninggal. Kalau ada yang meninggal, kita husnuzon aja dia diampuni oleh Allah. Nggak usah diomongin kejelekannya, apalagi depan dia lagi. Ya, habis baca doa, habis itu ngomong, iya nih orang pernah ke masjid, sekali-kalinya ke masjid depan imam. Dia nggak denger, Pak. Cuman kan dia nggak nembalin, Pak. Ya, kalau dia ikut ngejawab, kita kabur. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi kekasih Allah, Pak. Ya, kekasih Allah, kita mohon pada Allah diberikan keistiqomahan, ya Allah. Mudah-mudahan istiqomah ibadah, istiqomah istighfar, istiqomah salat, istiqomah silaturahmi, istiqomah terus. Kita pengennya seperti itu. Ya, sampai kita meninggal, masing-masing kita meninggal nanti akan berganti generasi, ya. Kan satu persatu ini bapak-bapak ya kita, ya. Masya Allah. Dulu banyak kita nih anggotanya. Sekarang sudah mulai berkurang. Ya cuman begitu. Nggak gampang nyari gantinya kalau ada anggota yang sudah tidak ada itu. Tapi mudah-mudahan ya insya Allah Allah ganti dengan saudara-saudara muslim kita yang lainnya, diberikan hidayah untuk datang ke masjid sehingga Masjid At-Taqwa makmur terus. Jadi jangan masjidnya aja yang gede, tapi juga kegiatannya juga mudah-mudahan makmur. Ya, orang-orangnya di dalam juga silaturahminya bagus, hubungan dengan Allahnya juga bagus. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi kalian itu bukan kekasih Allah karena kalian memaksiati Allah dan memaksiati Rasul. Ya, kalian manusia biasa pada umumnya, bukan orang yang VVIP tadi, bukan auliaullah, bukan. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Jadi kalau manusia biasa Allah bisa ampuni, Allah bisa juga azab. Gitu ya. Jadi terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kekasih Allah, insya Allah, Pak, ya, jangankan diazab, itu api neraka nggak bakal nempel, wanginya baunya neraka nggak bakal kecium, ya, hawa panasnya nggak bakal sampai kepada kita kalau kita jadi kekasih Allah. Kalau udah jadi kekasih Allah mah nggak usah dihitung-hitung lagi, Pak. Yang lain ngantri dihisab kan, yang lain kan dihisab, Pak. Itu dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir di Nabi Muhammad SAW dihitung, ya. Allah itu memang cepat hisabnya, tapi ada orang-orang yang nggak pakai dihisab lagi. Siapa ini? Pak Haji Yana, maju aja Pak Haji Yana, nggak usah dihitung. Nah itu, ya kan? Itu. Siapa ini? Oh ini Pak Soleh Anwar. Oh ini namanya aja udah soleh, masuk. Kan iya itu. Yang lain ada yang ditanya-tanya dulu, Pak. Ini jam sekian antum kemana nih? Ini antum dikasih sehat nih, sehat dipakai apa ini? Ini di sini tulisannya begini. Karena wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang kita ucapkan aja tercatat, apalagi yang kita lakukan, Pak. Jadi dibuka tuh catatan kita itu. Habis itu ditanya. Ya. Dan mohon maaf nanti di hari kiamat tuh yang ngejawab bukan mulut. Kalau mulut bisa ngebohong. Apa di surah Yasin ya? Apa ayatnya? Al-yauma nakhtimu ala
afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, di hari itu mulutnya tuh dikunci. Ya, yang bersaksi apa? Tangannya, kakinya. Jadi kita nggak bisa tuh ngebohong. Mohon maaf, hari ini kalau ada orang jadi saksi, ya bisa dia ngebohong pakai mulutnya. Tapi di hari kiamat, mohon maaf, nggak bisa. Nah, mudah-mudahan nih kita kekasih Allah yang Allah cukup ngelihat, ya para malaikat tuh udah ada tanda-tandanya, orang nggak usah dihisap tuh udah ada tanda-tandanya. Oh, ini orang nggak usah dihisap, masuk aja langsung. Udah masuk langsung masuk. Waduh, masya Allah. Ya Pak ya. Pokoknya semua yang cepet-cepet tuh kan enak. Ya orang ngantri kita cepet. Ada tuh kalau wahana apa tuh Pak di Dufan ya. Dufan tuh ada 2 trek gitu. Satu trek biasa yang bayarannya murah, satu tuh yang fast track tuh. Ya, bayarannya agak mahal emang. Tapi cepet dia. Yang sini ngantri sampai panjang, ya ini maju aja terus. Kita gak kebayang itu. Masya Allah. Itu kalau kita jadi kekasih Allah. Mudah-mudahan kita jadi kekasih Allah. Meskipun amalan kita ya segini-gininya ya Pak ya. Ya segini-gininya. Saya yakin, saya berhusnuzan kalau bapak-bapak ini kan usianya lebih senior dibandingkan saya. Jadi adabnya itu kalau ada yang muda ketemu yang lebih senior, usianya lebih banyak, itu adabnya berhusnuzon bahwa pahalanya lebih banyak. Bapak-bapak ini karena kan umurnya udah mungkin ada yang 70, 65 macam-macam, itu berarti amal ibadahnya lebih banyak dibandingkan saya yang muda. Tapi bapak-bapak ngelihat saya juga harus husnuzon. Kenapa? Oh, dia enak ya masih muda, dosanya belum sebanyak saya. Kan gitu. Jadi kita saling berhusnuzon antar sesama muslim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi, wa ma bainahuma, serta apa yang ada di antara keduanya. Ya. Jadi kalau kita hidup dengan Allah, maka kita sudah memiliki alam semesta ini. Ya. Wa ilaihil masir. Nah, dan kepada Allah lah semua kita akan kembali. Dan itu sudah pasti, ya, saudara kita sudah berpulang ke rahmatullah, nggak lama lagi kita pun akan kembali. Ya. Kita itu nganggap kayaknya masih lama, tapi dalam hitungan Allah kita sangat cepat Pak. Ya, karena Allah itu tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan lampau, tidak terikat dengan waktu hari ini, tidak terikat dengan waktu yang akan datang. Ya. Jadi perasaan kita masih lama, enggak. Allah mah sebentar hitungan Allah. Ya, sejenak. Ya. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Wahai ahli kitab, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani, sungguh telah datang kepadamu rasul kami, ya, menjelaskan syariat kami kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala fatratin minar rusul, ketika terputus pengiriman rasul-rasul. Nah, jadi ada waktu yang disebut dengan waktu kekosongan kenabian. Jadi gitu ya. Jadi biasanya tuh nabi ini meninggal ganti nabi yang lain, rasul ini meninggal ganti rasul yang lain. Tapi ada satu masa, ya, itu antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu nggak ada nabi, kosong. Nah, maka orang yang hidup di antara kekosongan ini disebut dengan ahlul fatrah. Ya, ahlul fatrah. Ya. Maka Sayyidina Abdullah ayahanda Rasulullah ahlul fatrah. Sayyidina Abdul Muttalib ahlul fatrah. Sayyidina Hashim ahlul fatrah. Sayyidah Aminah ahlul fatrah. Jadi keluarga Rasulullah tuh yang ke atas itu, ya, yang hidupnya setelah masa Nabi Isa alaihissalam itu namanya ahlul fatrah. Ya, ahlul fatrah. Jadi masa kekosongan Nabi. Ya. Bagaimana orang kalau nggak ketemu Nabi, nggak tahu syariat Allah kan Pak? Ada ayat yang lain menyampaikan bahwa orang-orang yang seperti ini
tidak dihukum oleh Allah. Dan kebaikan itu diukurnya dengan akal, tidak dengan syariat. Ya, kalaupun ada syariat mungkin sebagiannya itu ngambil dari syariat-syariat yang di masa lalu. Tapi ada kemungkinan kan orang nggak nemu juga syariat itu. Alhamdulillah kalau ada orang misalnya ada percikan ajaran Nabi Isa, ada percikan ajaran Nabi Musa. Tapi mungkin ada juga sebagian antara dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu benar-benar nggak dapat sisa-sisa ajaran para nabi yang lain. Nah, maka mengukur kebaikannya tuh dari sisi akhlak sehari-hari, dari sisi akal itu, dan tidak diazab oleh Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak mengazab suatu kaum sampai kami kirim utusan kepada mereka. Ini sekarang kalau ada nih di Indonesia nih Pak ya, ada orang di pedalaman sekali, nggak ada dai ke sana, dia nggak dapat informasi apapun, ya nggak ada televisi, nggak ada handphone masuk, pokoknya ini orang terisolasi, nggak kenal apapun, udah dia nggak tahu apa-apa. Jadi sama aja nih orang ini nggak dapat dakwah Islam Pak. Nah, jadi bagaimana menghukuminya? Maka menghukuminya melalui kebaikan-kebaikan yang terukur dari sisi kemanusiaan. Karena dari sisi syariat belum nyampe itu. Ahlul fatrah. Nah, para ulama berbeda pandangan, masa kekosongan Nabi ini ada berapa ratus tahun. Sebagian ulama katakan 600 tahun, 600 tahunan ya. Sebagian lagi bilang 500 tahunan, sebagian lagi bilang 400 tahunan. Jadi antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 600, 500 atau 400 tahunan. Ya. Maksudnya 400 tahunan tuh berarti ada yang mengatakan 420, ada yang mengatakan 560, ada yang mengatakan 540, makanya disebut ya 600-an, 500-an atau 400-an. Wallahu a'lam bishawab, tapi kebanyakan mengatakan jarak antara Nabi Muhammad ke Nabi Isa atau Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu jaraknya kurang lebih 600 tahunan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Antaqulu ma ja'ana min basyir wala nadhir. Jadi telah kami utus kepada kalian wahai orang Yahudi dan Nasrani. Ini orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di Madinah. Ya. Telah datang kepada kalian siapa? Nabi, seorang nabi ya. Diutus oleh Allah di masa kekosongan para nabi. Antaqulu ma ja'ana, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik pembawa berita gembira maupun pemberi peringatan. Jadi nggak ada alasan, gitu maksudnya gitu. Nggak ada alasan kalian nggak beriman. Sudah datang kepada kalian seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tercatat rapi namanya di kitab-kitab kalian. Ya. Nabi Isa itu di Injilnya, ya, Nabi Isa semasa hidupnya juga sudah menyampaikan, ya, bahwa beliau ini adalah mubasyirun, ya, pemberi kabar gembira tentang apa? Tentang seorang nabi, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahku namanya Ahmad. Ya, Ahmad itu asal kata dari hamida yahmadu, ya, pujian. Ahmad, orang yang sangat terpuji. Ya, itu macam-macam tuh namanya Nabi Muhammad itu. Ya Ahmad juga, ya Muhammad juga, ya Hamid juga, ya Mahmud juga, gitu ya. Jadi yang dari Hamidah Yahmadu, asal katanya yaitu pujian. Kalau Muhammad artinya adalah orang yang dipuji-puji, ya, dipuji-puji baik di langit ataupun di bumi. Nabi Muhammad SAW, ya, nggak ada sekarang manusia yang lebih banyak dipujinya melebihi Rasulullah SAW. Jadi kan kalau kita salawat aja kan, ya, salawat terus kan Pak, dalam sholat aja kita minimal salawat ke Rasulullah SAW. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ini kembali ke kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya,
Ya qaumi, wahai kaumku, udzkuru ni'matallah, ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian. Ya, kita juga sama, ya, supaya kita bertambah dekat dengan Allah, ya harus ingat nikmat-nikmat Allah. Kemarin ya di pengajian sebelumnya kita cobalah muhasabah gitu ya. Allah kasih banyak nikmat ke kita, ya banyak sekali, bahkan kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut. Ya, udhkuru ni'matallah 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika Dia mengangkat di antara kalian nabi-nabi. Ini jadi yang ngatur nabi-nabi, Pak. Kalau kita enggak kan, Nabi Muhammad meninggal, yang menggantikan adalah para ulama. Al ulama warathatul anbiya. Kalau orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihi salam, itu satu nabi meninggal ganti nabi yang lain, satu rasul meninggal ganti lagi rasul yang lain. Jadi diaturnya sama para nabi dan rasul. Makanya kadang-kadang mereka agak kegeeran gitu. Kita ini orang yang hebat, kaum yang hebat. Kenapa? Karena kita sangat diperhatikan oleh Allah. Yang diutus nggak tanggung-tanggung, bukan ustadz, ya bukan kiai, nabi sekalian yang diutus. Gitu. Tapi kita nih alhamdulillah, Pak, meskipun bukan nabi, ya yang mengajarkan kita kan nggak langsung nabi, Pak. Tapi alhamdulillah nggak ada satupun di antara kita berjamaah gitu ya ngelawan kiai, ngelawan ustadz, kan nggak ada. Kita sami'na wa ata'na, hebatnya umat Nabi Muhammad kan. Ya. Makanya ada riwayat bahwa ulama di umatku adalah nabi, ya, di masa umat terdahulu gitu. Jadi masya Allah, kan hati-hati dengan para ulama. Para ulama itu penggantinya para nabi. Ya meskipun tidak maksum seperti nabi, tapi mereka itu adalah utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama kita, para habaib itu, para kiai kita. Ya. Ya. Jadi memang begini ya, kalau soal para ulama itu mungkin kadang-kadang pendekatannya beda-beda. Ada yang pendekatannya berani untuk konfrontasi langsung gitu ya, saya nggak suka apa segala macam. Terus ya, ada yang modelnya kayak begitu. Tapi juga mungkin ada ulama yang pakai jalur yang lainnya. Kita nggak pernah tahu, mungkin ulama-ulama ini yang kata kita nggak ngapa-ngapain, jangan-jangan di luar sepengetahuan kita, mereka ini mendatangi orang itu, dinasehatin dengan cara yang baik. Itu yang nggak pernah kita tahu. Nah, kita berhusnuzon aja, insya Allah para ulama ini mudah-mudahan melakukan fungsinya. Kalaupun ada yang menyembunyikan, kalaupun ada misalnya yang terkena fitnah dunia, ya kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Gitu ya. Emang susah sih, Pak, kena dunia. Bahayanya sekarang umatnya yang benci ke ulama. Ada yang belum dapat hidayah, membenci ulama. Nah itu dia, ada yang kayak begitu kan. Nah oleh karena itu kadang-kadang orang begitu. Kenapa benci? Karena belum kenal, ya. An-nasu a'da'un ma jahilu. Manusia seringkali menjadi musuh sesuatu yang belum dia kenal. Dulu waktu kita belum kenal, siapa nih orang nih? Tapi kan kalau udah kenal akrab enak. Nah mungkin mereka belum kenal, nah makanya kita ajak mereka untuk supaya kenal. Tapi sunnatullah, ridhon nas ghayatun la tudrak. Bikin semua orang suka sama kita tuh adalah tujuan yang mustahil. Oh ya, saya pengen nih semua orang suka sama saya. Nggak mungkin, pasti ada yang nggak suka sama saya. Jangankan kita yang aibnya banyak, yang dosanya banyak, Nabi Muhammad itu ya manusia yang paling indah, yang paling bagus, yang akhlaknya masya Allah, yang kalau kita lihat beliau itu pasti kita sangat cinta. Tapi ada juga yang benci sama Rasul, Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya. Jadi ridhon nas ghayatun la tudrak. Jadi sunatullah, pasti ada orang yang benci juga. Enggak masalah, itu sunatullah. Justru itu menjadi ladang dakwah buat kita. Sedikit nih kita lanjutkan lagi di sini ya. Jadi Allah jadikan kepada kalian para nabi. Ada yang diangkat jadi nabi di antara kalian. Makanya dia bangga tuh
Ya, wa ja'alakum muluka, dan menjadikan kalian sebagai orang-orang yang merdeka. Nah, orang-orang yang bahagia. Ya, orang-orang Yahudi itu maksudnya muluk itu kan, muluk itu asal katanya dari malik ya, apa, kerajaan-kerajaan ya, al-mulku ya, mulku itu kerajaan, malik adalah raja. Nah, tapi tafsirannya adalah orang itu kalau udah punya rumah, udah punya istri, maka sudah dianggap kaya. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As pernah ditanya, kita ini orang fakir. Terus ditanya sama Abdullah bin Amr bin As, fakir kayak bagaimana maksudnya? Kamu udah punya istri? Punya. Kamu udah punya rumah? Punya. Berarti kamu kaya. Gitu. Bahkan saya punya pembantu, kata dia gitu. Bahkan saya punya pembantu. Kalau begitu kamu adalah seorang raja. Gitu. Jadi gampang tuh Pak. Jadi bapak-bapak ini kaya juga. Istri ada. Rumah juga punya, udah dianggap orang kaya udah. Gitu. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan memberikan kepada kalian apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lainnya. Di masa itu Pak ya, bukan di masa ini ya, di masa itu, di zaman itu ya, yang diberikan Nabi banyak ya memang mereka. Dan mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari tadabbur ayat pada pertemuan kali ini. Yang benar datang dari Allah, yang keliru dari pribadi saya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqamah di jalan Allah sampai kita bertemu dengan ajal kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa wafiqna amalan saliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.